KPK beberapa tahun ini ramai diperbincangkan masyarakat dan media. Mulai dari kabar disahkannya revisi Undang-Undang KPK di tahun 2019 yang dinilai beresiko melemahkan KPK, lolosnya beberapa nama yang tidak memenuhi kriteria pemilihan calon pimpinan KPK, hingga diangkatnya Firly Bahuri yang masih berstatus polisi aktif sebagai Ketua KPK. Dan baru-baru ini ramai sekali diperbincangkan tentang pelaksanaan tes wawasan kebangsaan sebagai syarat alih status pegawai KPK menjadi aparatur sipil negara. Tes tersebut dinilai tidak ada korelasinya dengan pemberantasan korupsi di Indonesia. Bahkan pertanyaan-pertanyaan yang diajukan dalam TWK pun menuai polemik dari berbagai kalangan karena dianggap tidak mencerminkan sebuah tes yang baik, melainkan lebih mirip sarana untuk menyingkirkan yang dianggap berseberangan. Bagaimana tidak? 75 pegawai KPK yang tidak lolos tes adalah para pegawai yang dikenal jujur, berintegritas, dan berdedikasi tinggi terhadap KPK. Contohnya adalah 13 dari 75 pegawai KPK merupakan penyidik yang sedang menangani kasus-kasus besar seperti kasus suap benih lobster yang menyeret Edi Prabowo, kasus Tanjung Balai, kasus suap komisioner KPU yang menyeret Harun Masiku, dan lain-lain. Ramainya perbincangan tentang TWK, Presiden Jokowi pun menanggapi dalam sebuah video yang diupload di kanal YouTube Sekretariat Presiden. Hasil tes wawasan kebangsaan terhadap pegawai KPK hendaknya menjadi masukan untuk langkah-langkah perbaikan KPK, baik terhadap individu-individu maupun institusi KPK, dan tidak serta-merta dijadikan dasar untuk memberhentikan 75 pegawai KPK yang dinyatakan tidak lolos tes. Namun, arahan Presiden itu dianggap angin lalu bagi para pimpinan KPK. Mereka mengumumkan bahwa 51 pegawai yang tak lolos sudah tidak bisa dibina lagi karena sudah merah penilaiannya. Sedangkan 24 lainnya masih bisa dibina untuk kemudian bisa mengikuti TWK kembali. Menanggapi hal tersebut, 24 Mei 2021, perwakilan 75 pegawai yang tak lolos TWK pun melaporkan Firly Bahuri ke Komnas HAM terkait TWK yang bermasalah. Namun, di panggilan pertama Komnas HAM, Firly mangkir dengan dalih sedang mengikuti rapat. Firly dijadwalkan hadir kembali ke Komnas HAM pada 15 Juni. Namun alih-alih datang, ia malah mengirim tim Biro Hukum KPK ke Komnas HAM. Hingga saat ini KPK belum mengungkap nama-nama dari 51 pegawai yang akan tersingkir dari KPK dan 24 pegawai yang masih bisa dibina. Mari berharap semoga saja KPK masih bisa diselamatkan, tetap sepenuh hati memburu para koruptor dan tidak berubah fungsi menjadi alat politik untuk menyandra yang berseberangan dari para penguasa.